Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita membaca berdoa dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, kita semangatkan suasana kelas dulu ya dengan menyanyikan lagu nasional. Mohon untuk semuanya berdiri. Sudah siap semua? Siap. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sudah, jangan duduk dulu ya, kita tepuk dulu agar lebih semangat lagi. Tepuknya namanya huha. Jadi gini, tepuk semangat. Huha, huha, huha. Asik-asik, jos. Sudah? Sudah. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Ha. Huha, huha. Asik-asik, jos. Ulangi lagi ya, keras semangat. Tepuk semangat. Huha, huha, huha. Asik-asik, jos. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, masih ingat ya materi pada pertemuan kemarin itu materi apa? Salat zikir. Apa sih salat dan zikir itu? Ya, salat dan zikir itu adalah suatu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Tapi yang kita bahas itu kan sujud. Sujud itu bukan, tapi yang kita bahas bukan sujud yang biasa kita lakukan dalam sholat. Sujud yang kita bahas adalah, yaitu ada sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu memahami makna dan ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah dengan baik dan benar. Peserta didik mampu mempraktikkan pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ibu mau tanya, apakah kalian tahu ada sujud yang dilakukan di luar sholat? Sujud. Apa Mbak Afifah? Tawi. Sujud syukur. Kurang satu, ada sujud apa? Sujud tilawah. Tilawah. Ya. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sujud. Sujud adalah tanda penghambaan Allah, penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah. Manusia hanya boleh bersujud kepadanya, sedangkan kepada sesama manusia cukup saling menghormati. Selanjutnya yaitu macam-macam sujud. Ada sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama sujud syukur. Sujud syukur. Sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Yang terakhir yaitu sujud tilawah.
Sujud tilawah itu dilakukan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Selanjutnya Ibu mempunyai video tentang sujud-sujud. Meskipun sujud merupakan gerakan di dalam sholat, ada juga sujud yang dilakukan di luar sholat, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berikut adalah macam-macam sujud. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, ketika terhindar dari bahaya. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat, seperti tidak melakukan salah satu rukun sholat, ragu-ragu dan lupa jumlah rakaat sholat, lupa kunut bagi yang terbiasa melaksanakan kunut, lupa tasyahud awal. Sudah ya, dari penampilan video ini, apakah dari kalian ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Kalau sudah tidak, berarti kalian sudah paham. Sekarang Ibu ingin menjadikan suasana kelas jadi lebih seru. Ibu akan membagi kelompok 1 dan kelompok 2. Yang mana nanti dari perwakilan kelompok akan maju ke depan untuk mengerjakan soal yang sudah Ibu siapkan tadi melalui permainan TGT atau Teams Games Tournament. Nah, nanti itu ada yang namanya permainan, pasti ada menang dan kalahnya. Jadi siapa yang akan mengerjakan itu dengan benar nanti akan jadi juara. Baik, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan untuk mengerjakan ke depan. Mbak, kita lagi ya, pulpen. Jawabannya ditulis di sini ya. Sudah? Terima kasih anak-anak. Mari kita koreksi bersama-sama ya. Soal yang pertama, ketika ragu atau lupa ketika sholat, kita hendaknya melakukan sujud sahwi. Jawabannya benar ya. Benar. Yang kedua, ketika mendapat nikmat dan terhindar dari musibah, kita hendaknya melakukan sujud Syukur. ya, benar. Jadi pemenang pada permainan ini yaitu kelompok 1. Nanti Ibu kasih reward ya. Anak-anak, jadi yang bisa kita ambil kesimpulan pada materi ini apa? Yang pertama, siapa yang bisa menyebutkan 3 sujud yang sudah kita bahas tadi? Apa? Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ya, benar sekali. Ketika kita mendapatkan nikmat dan terhindar dari musibah, kita hendaknya melakukan sholat
Sujud apa? Syukur. Ketika kita ragu dalam sholat, kita hendaknya melakukan sujud Sahwi. Ketika kita mendengar dan membaca ayat sajadah dalam Al-Quran, kita hendaknya melakukan sujud tilawah. Jadi, ketiga sujud itu tadi mengajarkan untuk kita selalu sujud dan dekat kepada Allah dalam situasi keadaan apapun. Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari materi ini? Senang. Seru. Seru ya permainan tadi? Seru. Ya. Ingat ya anak-anak bahwa siapapun orang yang tunduk dan patuh kepada Allah, hidupnya akan diberi keberkahan sama Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan Allah, nanti akan ditinggikan derajatnya sama Allah dan akan dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah, materi pada hari ini sudah selesai. Pada pertemuan besok, kita akan mempelajari materi iman kepada malaikat. Untuk tugas rumahnya, kalian silakan menulis rangkuman dari penjelasan ketiga sujud tadi ya. Ya, Ibu. Sudah. Ibu tutup pelajaran pada hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.